迪拜的集训，因为在迪拜这边的天气和我们下一场比赛沙特客场利雅得的比赛天气情况是非常相似的。我们这次在迪拜的这些天，包括会出现13次的下午训练，5次上午的训练。Ya, sebentar lagi pasukan Patrick Kluivert bakal menjamu asuhan Branko Ivanovic. Bahkan tiket di laga tersebut sudah resmi diumumkan. Tiket pertandingan timnas Indonesia versus Cina sudah mulai dijual. Jelas antusiasme pun langsung memuncak seiring pengumuman dari PSSI yang bocorkan jadwal penjualan. Tentu minat publik bakal sangat besar untuk berburu tiket laga ini. Bahkan bakal banyak fans Garuda yang tidak kebagian tiket tersebut. Saking gilanya dukungan fans kepada tim kebanggaannya. Apalagi pertandingan lawan Cina jadi salah satu penentu nasib skuad Garuda lolos atau tidaknya ke Piala Dunia 2026. Animo publik bakal lebih besar dari 4 laga kandang sebelumnya di ronde ketiga. Sebelumnya, anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga meminta publik untuk segera membuat akun Garuda ID yang jadi syarat utama sebelum mengakses penjualan tiket timnas Indonesia. Dan kini PSSI secara resmi mengumumkan tiket laga timnas Indonesia versus Cina. Dipastikan tiket tersebut bakal habis tanpa sisa satupun, meski tiket Indonesia versus Cina terbilang sangat mahal. Namun bagi fans Garuda itu tidak masalah. Yang penting stadion GBK penuh oleh lautan supporter Garuda. Apalagi, jika tiket terjual habis, maka secara langsung kita juga membantu keuangan timnas Indonesia. Jelas para skuad timnas Cina bakal gemetar. Bagaimana melihat 70.000 fans Garuda berteriak menyanyikan yel-yel kebanggaannya. Ya, namun di lain sisi, bagi kalian yang belum ada rezeki untuk beli tiketnya, jangan berkecil hati. Kita masih tetap bisa mendukung timnas Indonesia di balik layar televisi. Untuk tiket termahal di laga Indonesia versus Cina sendiri adalah Rp1.750.000, sedangkan yang paling murah adalah Rp300.000. Ya, memang terbilang sangat mahal. Namun harga tiket tersebut bisa membantu keuangan timnas Indonesia. Apalagi untuk membangun skuad yang kuat, kita membutuhkan uang yang banyak. Tentu untuk mendongkrak fasilitas hingga keperluan lainnya. Ya, namun tahukah kalian, sebelum laga Indonesia versus Cina digelar nanti, induk sepak bola dunia yaitu FIFA menjatuhkan sanksi pembatasan kursi penonton untuk di laga menghadapi Cina. Memang sebelumnya FIFA memberikan hukuman untuk Indonesia dan PSSI. Kejadian itu buntut penyelenggaraan laga sewaktu melawan Bahrain pada 25 Maret kemarin. Jadi FIFA menuding para supporter Indonesia melakukan tindakan diskriminasi kepada pemain Bahrain pada laga kandang kemarin. Alhasil FIFA memberikan hukuman berupa pembatasan tribun penonton di GBK sebesar 15% dari kursi yang tersedia dan denda sebesar 400 juta. Dengan demikian, walau hukuman FIFA tengah berjalan dan berlaku saat menjamu Cina nanti, timnas Indonesia masih tetap bisa menyajikan laga terbaik bersama animo supporter juga. Bahkan soal tiket antara timnas Indonesia versus Cina itu diprediksi bakal ludes terjual. Gelombang dan animo supporter sudah bisa dirasa sebulan sebelum laga itu bermulai, karena laga tersebut tersaji dalam laga kandang. Soal hukuman FIFA tersebut sebenarnya itu adalah realita yang harus dijalani. Namun itu tidak akan berpengaruh dan berdampak pada antusiasme supporter yang ada. Waktu laga lawan Bahrain kemarin, tiket langsung ludes. Saking tingginya peminat, bahkan sempat ada kabar penambahan kuota tiket. Laris manisnya tiket laga tersebut menunjukkan antusiasme tinggi dari para penggemar sepak bola. Laga kontra Cina diprediksi bakal alami hal yang sama. Tiket bisa aja langsung habis dalam hitungan jam, dan siapa tahu bakal ada tambahan kuota lagi. Semoga Erick Thohir juga bisa melobi Presiden FIFA agar hukuman sanksi tersebut bisa dicabut. Ya, menurut admin sih, masalah pisuar itu mah hal biasa yang terjadi di sepak bola manapun. Apalagi Bahrain juga membuat onar. Ya wajar dong jika fans Indonesia sedikit marah kepada Bahrain. Indonesia better than Bahrain? I think so, yes. Yes. Bahrain have a lot of money, but don't have a class. Ya, di balik itu, Ole Romani berjanji tak ingin kecewakan fans. Ia targetkan 3 poin penuh lawan Cina. Striker timnas Indonesia Ole Romani mengaku tak sabar menghadapi Cina di laga selanjutnya. Tak tanggung-tanggung, sosok penyerang yang datang dari klub Oxford United itu bahkan menargetkan 3 poin saat menjamu Cina di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 5 Juni 2025 mendatang. Ya, memang mimpi Indonesia untuk berlaga di Piala Dunia 2026 memang belum padam. Meski jalan menuju impian tersebut sangat sulit,
Namun secercah harapan masih menyala. Saat ini Indonesia bertengger di posisi keempat grup C dengan 9 poin. Hanya terpaut 1 angka dari Arab Saudi dan 4 poin dari Australia. Dua laga sisa menyimpan potensi 6 poin yang bisa mengubah segalanya. Laga kontra Cina di GBK menjadi kunci utama. Patrick Kluivert harus menerapkan taktik yang pas untuk melawan Cina. Jika Patrick Kluivert blunder saat melawan Cina, apalagi Indonesia kalah oleh Cina, habis sudah harapan Indonesia menuju ke Piala Dunia. Mulai sekarang nasib Indonesia ada di tangan Patrick Kluivert dan para asistennya. Semoga 3 poin bisa didapat saat melawan Cina nanti. Di balik itu, dukungan ribuan supporter juga sangat berarti. Semoga ribuan supporter Garuda bisa membuat para pemain Bahrain kena mental. Dengan begitu mereka tidak fokus bermain. Tentu ini kandang Indonesia. Mereka tidak boleh menang di sini. I can say atmosphere really was a lovely football atmosphere. Only I have to say something. I'm sorry for Indonesian people for these items of Bahrain when all of them making noise. This is not right. But other things I think is okay. Ya, babak ketiga kualifikasi Piala Dunia sudah hampir selesai. Kini setiap tim cuma tinggal menyelesaikan 2 pertandingan lagi yang akan dimainkan. Berhubung mau selesai, tim-tim yang akan lolos ke babak selanjutnya juga sudah bisa diprediksi. Soal tim yang akan lolos, semua tertuju pada semua tim yang diprediksi lolos ke babak keempat. Salah satunya adalah Timnas Indonesia yang berpeluang besar lolos ke babak tersebut. Namun sebelum memastikan lolos atau tidaknya, sebuah drama terjadi. Drama ini pertama kali muncul ketika Cina mau mencalonkan diri menjadi tuan rumah di babak ronde keempat. Hal yang membuat negara-negara di kawasan negara Arab ikut bereaksi. Tak hanya kawasan Timur Tengah, Indonesia juga ikut bereaksi dengan ikut mencalonkan diri menjadi tuan rumah. Tak cuma itu saja, Bahrain juga mengingatkan Cina dan para supporternya, jangan macam-macam dengan jutaan fans Indonesia jika tidak ingin bernasib sama seperti Bahrain saat datang ke GBK lantas. Peringatan apa yang diberikan Bahrain kepada Cina? Dan apakah Indonesia mampu dan bisa dipilih menjadi tuan rumah untuk ronde keempat? Berikut ini adalah jawabannya. Sudah komit, saya akan mendukung sepak bola nasional ini. Indonesia harus masuk Piala Dunia. Itu tekad kita. Ya, saat ini Timnas Indonesia berada di peringkat keempat klasemen sementara babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Mereka unggul 3 poin dari tim bawahnya, yakni Timnas Bahrain dan Cina. Sementara untuk tim atasnya, Indonesia tertinggal 1 poin dari Arab Saudi untuk lolos langsung ke Piala Dunia. Tampaknya sudah saat berat bagi Indonesia, karena 1 tiketnya sudah didapatkan oleh Timnas Jepang. Sementara tiket satunya kini berpeluang besar didapatkan oleh Timnas Australia. Hal yang membuat Timnas Garuda harus realistis, yakni mencari cara lain agar tetap bisa bermain di ajang Piala Dunia tahun depan. Cara lain yang dimaksud adalah dengan lolos ke babak 4 kualifikasi Piala Dunia. Untuk lolos ke babak ini, syaratnya Indonesia harus finish di peringkat 3 atau 4 di klasemen akhir tahun ini. Jika melihat situasi saat ini, harusnya Indonesia berpeluang besar lolos ke babak keempat. Dan untuk memastikan hal tersebut, tim Garuda harus bisa mengalahkan Cina pada awal bulan Juni mendatang. Bila hal itu mampu dilakukan oleh Patrick Kluivert, hampir pasti tiket ke babak keempat sudah bisa diraih. Namun tetap ada catatannya, yakni Timnas Bahrain juga harus kalah ketika mereka bermain melawan Arab Saudi. Seandainya Indonesia benar-benar lolos ke babak keempat, Indonesia juga harus menyiapkan diri, karena lawan yang akan dihadapi pastinya lebih berat. Untuk lawannya adalah tim peringkat ketiga dan keempat, yang berasal dari grup A maupun grup B. Itu berarti nantinya ada 6 tim yang akan kembali dibagi menjadi 2 grup, dan masing-masing grup bakal berisi 3 tim. Dari 3 tim itu akan memperebutkan 1 tiket otomatis lolos ke ajang Piala Dunia. Akhirnya membuahkan hasil untuk Indonesia.